untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada untuk saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk memberangkatkan kita dalam melakukan aktivitas kita, yang tertulis pada kitab Titus pasal yang ketiga ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu sifat Allah yang sangat menonjol dari pribadinya, yaitu sifat yang penuh dengan anugerah. Tentu inilah yang menjadi inti kepercayaan kekristenan, karena tanpa anugerah Allah tersebut, kekristenan akanlah menjadi sia-sia. Di dalam anugerahnya, atas dorongan kasih-Nya, memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas besarnya, yaitu menebus manusia berdosa dari dosa, kematian, dan iblis. Bagi orang beriman, anugerah keselamatan itu diperoleh di dalam baptisan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ini berarti semua yang dibaptis telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dan dibangkitkan pula dari antara orang mati bersama-sama dengan Dia oleh kemuliaan Bapa. Perjalanan kehidupan orang beriman yang telah menerima anugerah Allah akan diperlihatkan dengan cara hidup baru. Menerima anugerah keselamatan berarti berakhirnya hidup dalam kegelapan dan dimulainya hidup dalam terang. Hidup dalam kegelapan, hidup yang berlawanan dengan kehendak Allah, diperbudak dosa, dan memiliki hubungan yang tidak selaras dengan orang lain. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup orang percaya. Hidup harus selalu dituntun oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Untuk tetap bertahan dalam hidup baru, jangan pernah untuk memadamkan Roh Kudus ataupun untuk menghujatnya, tetapi biarlah senantiasa selalu menyertai dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, salah satu bentuk buah dari anugerah Allah bagi orang-orang beriman adalah perbuatan baik. Perbuatan baik bukanlah hasil upaya manusia, melainkan sebagai upah atas kebaikan Allah. Perbuatan baik menurut manusia dan perbuatan baik menurut Allah itu harus dibedakan. Allah sering mencela apa yang berharga di mata manusia, sedangkan manusia sering mengabaikan dan memandang rendah apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Bukan manusia yang menentukan perbuatan mana yang berkenan kepada Allah, hanya Allah lah yang bisa melakukannya. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan baik di hadapan Allah apabila perbuatan itu sesuai dengan kehendak Allah, dan perbuatan itu harus lahir dari kasih kepada Allah. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan oleh orang percaya?
Surat Paulus kepada Titus untuk saat ini mencatatkan dua contoh perbuatan baik. Pertama, dalam keberadaan sebagai warga negara. Umat beriman harus menjadi warga negara yang baik dengan bersikap tunduk kepada pemerintah. Tunduk berarti taat. Contohnya taat membayar pajak atau mematuhi hukum yang berlaku. Kita tentu akan dengan senang hati tunduk apabila kita melihat pemerintah yang adil dan bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Namun, apa yang kita temui? Kinerja dan aparat yang korup, tidak adil, dan sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya. Kita merasa tak rela mematuhi pemerintah yang seperti ini. Malah mungkin terlintas di dalam benak kita untuk melancarkan protes dengan mengadakan tindakan seperti demo ataupun berbagai hal lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengajukan kritik kepada pemerintah jelas bukanlah hal yang salah bila memang pemerintah menyimpang dari kebenaran. Namun kita tetap harus menunjukkan sikap yang tunduk dalam berbagai aspek yang semestinya kita lakukan sebagai warga negara. Contoh yang kedua yang disampaikan oleh Paulus adalah dalam hubungan dengan orang lain. Orang Kristen harus menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagai pembawa damai bagi sesamanya dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keduanya memanglah tidak mudah untuk dilakukan, karena terkadang harus mengorbankan kepentingan, harus mengorbankan harga diri. Akan tetapi itulah yang harus kita lakukan karena keselamatan yang kita peroleh dari Allah. Hidup haruslah menghadirkan dampak yang baik bagi pemerintah dan juga sesama. Selamat bersukacita atas keselamatan kita dan selamat melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga